Minggu tanggal 28 Juni 2020. Meski kita sekolah minggu masih secara online, tetap semangat ya untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Oh ya, di minggu ini ada yang spesial yang akan menolong kita dari awal sekolah minggu sampai akhir sekolah minggu. Ada guru-guru dari kelas Tunas Muda dan Tunas Mudi. Kita mulai ya sekolah minggu kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ucap syukur kalau pada saat ini kami boleh kembali belajar tentang firman-Mu di sekolah minggu. Meskipun kami belajar secara online, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong kami pada waktu kami sama-sama belajar tentang firman-Mu. Engkau yang akan siapkan hati dan pikiran kami untuk menaikkan doa kami, menaikkan pujian kami, jadi saat kami belajar tentang firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan pujian istimewa yang akan disampaikan oleh Om Didi. Om Didi, dipersilahkan. Selidiki aku dengan hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku dengan hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Terima kasih Om Didi untuk pujian yang sudah disampaikan. Pasti memberkati kita semua ya. Nah, hari ini kita masuk di pelajaran yang ke-10. Judul pelajaran kita adalah Memberitakan Injil kepada orang yang siap. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita. Sudah siap semua? Tante Christine akan menolong membaca ayat-ayat ini. Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku
dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku berhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Pasti kamu mempunyai kabar yang sangat baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa bertemu kembali di dalam sekolah minggu kita pada pagi hari ini walaupun lewat YouTube. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari pelajaran 10 yang berjudul memberitakan Injil kepada orang yang siap. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan juga penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kalau kami boleh bersama-sama datang kembali ke hadapan hadirat-Mu untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan ke hadirat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pelajaran pada pagi hari ini diberi judul memberitakan Injil kepada orang yang siap. Nah, kita pasti tahu di dalam setiap kehidupan kita, pada waktu kita mempunyai rencana untuk berpergian, kalau kita mempunyai rencana untuk berpergian tetapi persiapan kita kurang, apa yang terjadi? Pasti semua rencana, semua perjalanan akan tidak berjalan dengan baik. Tapi berbeda kalau kita mempunyai perjalanan atau bepergian dengan persiapan yang sangat matang. Pasti setiap perjalanan agar dapat berjalan baik, terus apa yang kita butuhkan juga berjalan dengan baik. Sama dengan pelajaran pada pagi hari ini. Di sini Rasul Paulus akan memberitakan Injil kepada jemaat di Roma. Untuk bacaan pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Roma pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-17. Di sini ada 3 hal yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, harapan Paulus memberitakan Injil di Roma. Pasti di sini Paulus mempunyai maksud dan tujuan tertentu memberitakan Injil di Roma. Di ayat yang ke-8 sampai ke-10 di sini dijelaskan bagaimana kerinduan Paulus mengunjungi jemaat Roma karena iman mereka tersiar di seluruh dunia. Untuk itu,
Paulus mengucapkan syukur kepada Allah karena Allah menunjukkan jemaat di Roma sebagai jemaat yang siap mendengarkan Injil, sehingga doa Paulus selalu mengingat mereka. Dan Paulus terus berdoa agar Allah mengizinkan Paulus memperoleh kesempatan untuk memberitakan Injil di sana. Di dalam kehidupan kita, bahwa Allah tidak akan tinggal diam untuk menolong, dan Allah akan menunjukkan orang-orang yang siap untuk diinjili. Dan ketika kita mengetahui itu, utamakanlah orang-orang yang siap dan doakan mereka. Pasti semuanya itu tidak mudah, tapi kita mempunyai Allah yang sanggup untuk menolong kita, dan Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Di sini selain Paulus mempunyai harapan, Paulus juga mempunyai alasan mengapa Paulus memberitakan Injil di Roma. Nah, di dalam contoh kehidupan kita, kalau di dalam kita bersekolah, pasti kita di dalam kelas memilih ketua kelas. Nah, dalam memilih ketua kelas, kita pasti memilihnya tidak asal-asalan. Saya milih si A karena si A bagus, saya milih si B karena teman saya bermain. Tapi di sini kita memilih teman kita menjadi ketua kelas, pasti mempunyai banyak sekali alasan, karena dia si A ini cocok jadi pemimpin, si A ini tegas dalam memimpin, si A ini dapat mengatur teman-temannya di kelas, si A ini dapat bekerja sama dengan baik. Nah, di sini Paulus juga mempunyai alasan mengapa Paulus memberitakan Injil di Roma, yaitu terdapat di ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Paulus rindu agar jemaat di Roma memiliki karunia rohani. Yang kedua, Paulus dan jemaat di Roma turut terhibur dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, dengan berkesempatan berkunjung ke Roma, Paulus bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai bangsa di dunia pada waktu itu. Paulus berutang Injil kepada semua orang. Yang terakhir, itulah yang menjadi sebab Paulus ingin memberitakan Injil di Roma. Bahwa dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar kita memberitakan Injil atau berbakti, bersaksi, tapi ada tujuan dan alasan mengapa Injil itu harus diberitakan kepada orang-orang yang sudah siap, yang sudah siapkan oleh Allah kepada kita. Hal ini sebagai memotivasi kita untuk tahu kebutuhan dalam penginjilan. Dan yang ketiga, selain mempunyai alasan, Paulus juga mempunyai keyakinan. Di sini Paulus mempunyai keyakinan yang sangat kuat sekali bahwa orang-orang di Roma itu siap untuk menerima Injil. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-16 sampai 17, Paulus meyakini Injil adalah kekuatan Allah karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Hanya dengan beriman kepada Yesuslah orang berdosa dibenarkan. Sekali lagi, Paulus sadar bahwa semua orang membutuhkan Injil Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Untuk mempunyai keyakinan sama seperti Paulus, dia mengetahui dan mengerti maksud Allah memilih dia untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Kota Roma adalah kesempatan Paulus memberitakan Injil menuju tempat-tempat lain. Perlu kita ketahui, tidak semua orang siap untuk mendengarkan Injil. Ceritakanlah Injil itu kepada orang yang sudah siap, sehingga memudahkan kita untuk bersaksi kepada orang yang belum mengenal akan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan nama Tuhan?
kita sebagai anak Tuhan tetap belajar dan berusaha. Kita tidak boleh takut karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang selalu setia untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Yang penting di sini intinya kita harus terus berserah kepada Tuhan. Di saat kita memberitakan Injil, Tuhan pasti menolong kita. Sama seperti Paulus dalam memberitakan Injil ke Roma, Tuhan mempunyai rencana, Tuhan bekerja atas diri Paulus sehingga kebenaran firman Tuhan dapat tersiarkan di Roma. Itulah tadi pelajaran yang ke-10 yang dapat saya sampaikan agar pelajaran ini dapat kita renungkan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Jatmiko untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri pelajaran sekolah minggu online kita. Tante Ellen akan menolong kita untuk memimpin dalam doa penutup. Silakan Tante Ellen. Baiklah, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami sepanjang hari lepas hari. Ajari kami terus untuk kami tetap setia, untuk kami tetap hidup dalam mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami menjadi anak Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan tetap setia kepada Engkau, dan dimanapun kami berada, kami dapat memberitakan Injil seperti yang Engkau inginkan. Makasih Tuhan, hantarkan kami untuk minggu depan, untuk kembali lagi kami bersekutu di dalam sekolah minggu kami secara online. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama-Mu yang penuh belas kasih kami bersyukur dan berdoa. Amin.